Hai penduduk, selamat datang kembali di channel Mata-Mata. Kali ini kita akan membahas sebuah film dari negara Thailand yang dirilis pada tahun 2014 yang berjudul Timeline. Film yang disutradarai Naun Ze ini merupakan sebuah film drama yang secara khusus berusaha memanfaatkan Facebook sebagai medium penyampaian. Timeline secara garis besar menceritakan permasalahan dari anak muda yang bernama Tan, dari permasalahan percintaan hingga konflik di keluarga. Dalam film ini diperankan dua karakter utama, yaitu Jirayu yang berperan sebagai Tan dan Charinporn yang berperan sebagai Jun. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan membahasnya untuk kalian. Tarik ses. Di awal film kita diceritakan bagaimana awal pemeran utama dari film ini, yaitu Tan, dilahirkan oleh sepasang kekasih dari sebuah desa yang memiliki kehidupan romantis. Namun tidak selang lama, ayah dari Tan meninggal dunia, hingga ibu Tan yang bernama Mat harus menjanda dan menghidupi anaknya seorang diri. Walaupun begitu, Mat mengurus anaknya dengan sangat baik, hingga Tan pun tumbuh menjadi sosok remaja yang tampan dan berani. Nah, perselisihan bermula saat Tan lulus dari bangku SMA, dan ingin memilih universitas. Ibu Tan menginginkan anaknya kuliah di dekat rumah, karena ia khawatir akan anak satu-satunya itu jika harus kuliah di tempat yang jauh. Ibunya juga berharap ia bisa meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai petani. Namun Tan memiliki pilihan lain untuk kuliah di kota Bangkok. Ia juga tidak menyukai bidang pertanian seperti pekerjaan ayahnya sewaktu masih hidup dulu, karena ia menganggap pekerjaan sebagai petani tidak sesuai dengan dirinya. Seiring waktu, karena melihat anaknya sangat berambisi untuk kuliah di kota, si ibu dengan berat hati akhirnya mengizinkannya. Dengan bantuan sang paman, akhirnya Tan pergi ke Bangkok dengan diantarkan ibunya. Ibunya berpesan agar saat di sana tidak lupa untuk mendoakan ayahnya yang sudah meninggal, dan belajar dengan rajin sewaktu di kota Bangkok. Singkat cerita, sesampainya di Bangkok, Tan dijemput oleh teman sekolahnya sewaktu di desa dulu. Mereka tinggal di sebuah kontrakan yang akan ditinggali selama kuliah. Sewaktu di Bangkok, Tan diajak ke tempat-tempat mewah oleh temannya. Ia diajak ke restoran high class hingga diajak ke bar. Di tempat itu pula Tan pertama kali merasakan minum-minuman keras karena dirayu oleh teman-temannya. Hingga keesokan hari, karena semalaman Tan mabuk berat, ia jadi terlambat untuk mengikuti ospek mahasiswa di kampus. Alhasil para senior yang sudah memulai kegiatan langsung menarik tangannya untuk dihukum. Namun di belakang Tan ada lagi mahasiswa yang lebih parah telatnya. Dan langsung saja mereka berdua dieksekusi oleh senior. Dan dari kejadian itu pula, Tan mulai mengenal mahasiswi yang ikut dihukum bersamanya. Ia bernama Jun. Jun adalah teman satu prodi, juga satu angkatan dari Tan. Hingga seiring waktu mereka semakin akrab. Lama-kelamaan, hidup Tan saat di Bangkok semakin tidak beraturan. Ia sering mabuk-mabukan dan mengabaikan telepon dari ibunya. Di sisi lain, keuangan si ibu di desa sudah mulai menipis untuk membiayai kehidupan Tan di kota, hingga ia berencana menjual tanah perkebunan Arbei yang selama ini menjadi penghasilan keluarga Mak. Kembali lagi ke kota Bangkok, karena hubungan Tan semakin akrab dengan Jun, tidak disangka Jun sudah menaruh hati kepada Tan. Ia mulai memberanikan diri untuk lebih mendekati Tan dengan cara mengajaknya menonton bioskop yang diselenggarakan di kampus. Namun tak dinyana dan tak diduga, di tempat tersebut Tan malah bertemu wanita yang menarik perhatiannya. Semongko. Ya, namanya Kak On. Ia adalah kakak kelas yang berbeda 4 tahun dari Tan. Ya, di sini perlu diketahui, Kak On adalah orang yang mensutradarai film yang sudah mereka lihat tadi. Semenjak pertemuan dengan Kak On di bioskop, Tan mulai berusaha mencari tahu tentang Kak On dengan stalking akun Facebooknya. Hingga ia memiliki ide untuk mendaftar menjadi bagian kru film, agar bisa mendekati Kak On. Karena melihat Kak On dan Jun adalah teman akrab, maka Tan meminta bantuan Jun untuk mendaftarkan dirinya. Awalnya Jun menolak, karena ia tidak ingin Kak On menjadi saingan. Namun karena Tan merengek, Jun pun akhirnya membantu, tapi dengan satu syarat. Jun menginginkan supaya Tan untuk menemani dirinya ke pulau wisata yang ada di Bangkok. Tan pun menyetujui, dan mereka pergi ke pulau itu. Saking asiknya mereka menikmati tempat tersebut, hingga mereka tertinggal oleh perahu terakhir yang beroperasi. Alhasil, mereka harus menginap di pulau itu semalaman. Jun pada saat itu ya kecewa bahagia dong.
Jun sebenarnya sudah memberikan banyak kode kepada Tan yang menunjukkan ia naksir. Namun karena Tan orangnya tidak pekaan, sama seperti cowok lain, ia mengira ajakan dan perhatian yang diberikan Jun hanyalah sebuah respon dari seorang teman. Scene selanjutnya menceritakan pendaftaran Tan menjadi kru filmnya Ka-on. Namun ternyata ia mendaftarkan Jun juga. Sebenarnya pada saat itu Jun mau menolak, tapi karena tidak enak pada Ka-on, ia akhirnya bersedia. Oh ya, Jun di sini sangat mencintai dunia seni. Selain Jun senang menggambar, ia kemana-mana selalu membawa kamera. Selain untuk mengabadikan tempat bagus yang dilaluinya, ia diam-diam juga mengambil foto dari Tan. Suatu hari pada saat pergi syuting, Tan dan Jun mampir ke tempat pameran seni yang diadakan di kota Bangkok. Pada saat itu, Jun melihat foto lautan di malam hari yang sangat indah. Jun mengucapkan janji agar suatu saat nanti ia bisa pergi ke tempat tersebut bersama Tan. Dan si Tan yang saat itu berdiri di sampingnya ikut mengiyakan janji tersebut. Sepulang dari pameran, Jun mengajak makan bersama di sebuah warung pinggir jalan. Di sana Tan bercerita bahwa ia rindu dengan masakan tumis labu yang biasa dibuat oleh ibunya. Mendengar Tan bercerita seperti itu, Jun berlatih keras untuk memasak tumis labu. Saat Jun mencoba memasak tumis labu, ia sangat kesulitan karena sebelumnya ia tidak pernah bisa memasak. Bahkan dulunya ketika si Jun memasak air, ia terlebih dahulu mencicipinya untuk memastikan air itu sudah masak apa belum. Setelah beberapa kali mencoba berbagai ramuan, akhirnya ia pun mendapatkan rasa yang pas di lidah mertua. Di lidahnya. Ia pun bergegas mengemasi tumis labu tersebut dan memberikannya kepada Tan yang kala itu sedang duduk sendirian di bangku. Namun saat ia menyodorkan makanan ke arah Tan malah asik membalas pesan dari Ka-on yang mengabarkan ia diajak pergi makan bersama. Dengan rasa kecewa, Jun mengambil lagi makanan yang sudah disodorkan dan membawanya pergi dari tempat itu. Makanan itu pun hanya diberikan kepada Ilakuan. Oh ya, Ilakuan adalah anjing terlantar yang ditemukan oleh Tan di bar, dan sekarang Jun lah yang merawatnya. Di lain scene, Ibu Tan yang sudah mulai frustasi karena pengeluarannya semakin membengkak, ditambah kebun arbay miliknya mengalami gagal panen. Pada suatu hari saat ia makan di sebuah warung bersama paman dari Tan, ibu ini mendapatkan ide untuk mengolah arbay yang tersisa menjadi produk selai arbay. Dengan gigih, Ibu Tan mencoba berbagai resep, hingga akhirnya ia menemukan takaran yang pas untuk produk selai arbainya. Tak disangka, selai ciptaannya itu pun laku keras. Kembali ke tempat Tan yang sudah berada di studio film milik Ka-on. Di sana Ka-on dan kru lain sedang membahas lokasi syuting yang cocok. Ka-on bingung untuk memilih tempat pembuatan proyeknya, karena dana yang dimiliki oleh tim sedang menipis. Nah, pada saat itu, Tan pun mengajukan ide untuk mengambil lokasi syuting di desa asalnya. Ia menawarkan penginapan dan makan gratis untuk semua kru. Dan ide tersebut ditanggapi berbunga-bunga oleh Ka-on. Singkat cerita, saat semua kru sudah berada di desa asal Tan, Ka-on mulai melaksanakan pengambilan video dengan dibantu kru lain. Namun saat itu, Jun memilih untuk melihat-lihat sekeliling rumah Tan. Karena pada saat proses pengambilan video, jasa Jun tidak pernah dihargai oleh Ka-on, hingga membuatnya jengkel. Di rumah itu, Jun melihat beberapa surat yang dipajang di tembok. Tiba-tiba Ibu Tan menceritakan bahwa yang menulis surat itu adalah ayah dari Tan. Sebelum ayah Tan meninggal, ia sering membuat surat untuk dirinya. Surat itu bagi sang ibu sangat istimewa hingga sekarang. Karena itu juga sang ibu masih single parent, meskipun sudah ada beberapa orang yang ingin menikahinya. Setelah semua proyek pengambilan film sudah selesai, Ka-on dan krunya pamit kepada Ibu Tan untuk kembali ke kota Bangkok bersama Tan dan Jun. Scene selanjutnya selepas belajar mengajar di kampus, Jun tiba-tiba dipanggil oleh Bu dosen. Karena Jun adalah murid paling cerdas di kelasnya, sang dosen memberikan undangan beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang. Oleh karena itu, Jun disuruh untuk merundingkan ke orang tuanya terlebih dahulu. Sebenarnya Jun juga ingin menceritakan hal ini pada Tan, namun karena sewaktu bertemu Tan ia hanya bercerita kedekatannya dengan Ka-on, Jun pun merasa malas untuk bercerita. Oh ya, kedekatan antara Ka-on dan Tan semakin terlihat. Dengan adanya Ka-on sering memberikan berbagai hadiah untuk Tan, hingga Tan pun diajak menjadi aktor dalam proses pembuatan filmnya. Saat Jun mendengarkan hal tersebut, membuat ia sangat kecewa. Ia merasa pengorbanan yang selama ini ia lakukan tidak dilihat oleh Tan sedikit pun. Semenjak kejadian itu, Jun susah untuk dihubungi. Tan pun menanyakan keberadaan Jun pada temannya.
Lalu temannya menceritakan bahwa Jun akan ke Jepang untuk meneruskan kuliah di sana. Tan pun terkejut karena ia tidak pernah diceritai masalah perpindahan pelajar ini. Di lain waktu, saat Tan mendampingi Kak On dalam sebuah penghargaan film, Tan melihat Kak On sedang berbicara dengan kakak kelas lainnya. Dari gerak-geriknya, Kak On memiliki hubungan istimewa dengan cowok tersebut. Hal ini membuat Tan sangat kecewa karena kedekatan dari Kak On diartikan lain oleh Tan yang sudah terlalu berharap. Untuk mendinginkan pikiran karena berbagai masalah yang dihadapinya, Tan akhirnya kembali lagi ke kampung halaman. Namun masalah lain datang. Mungkin karena perasaan Tan yang masih galau saat mendengar ibunya menanyakan perihal kenapa nilai kuliah tahun ini jelek dan menanyakan siapakah Kak On itu, apakah ia pacarnya. Karena sang ibu khawatir jika Tan mulai berpacaran akan mengganggu proses belajarnya. Mendengar pertanyaan dari sang ibu membuat Tan marah. Ia beranggapan bahwa ibunya selalu menginginkan ia untuk seperti ayahnya. Tan membicarakan bahwa sang ibu selama ini tidak bisa menerima kenyataan dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang sudah meninggal. Karena ucapannya itu, ibu Tan langsung menamparnya. Karena memikirkan kejadian itu, ibu Tan harus jatuh sakit. Hingga ia pun sudah menandatangani surat waris yang semua harta benda miliknya diserahkan untuk Tan. Sementara itu, Tan yang semakin depresi akan masalah yang dihadapi, akhirnya kembali lagi ke kota dan mulai mabuk-mabukan. Keesokan harinya, karena ia mendapat kabar bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit, ia pun langsung bergegas pulang menjenguknya. Kedatangan Tan pada saat itu membuat ibunya cepat pulih dan suasana semakin mencair. Scene selanjutnya, ibu Tan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter dan dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang ibu menyuruh Tan untuk membawakan buku yang ada di lemari. Namun saat Tan membuka lemari, ia melihat banyak amplop surat di sana. Ia pun membacanya satu persatu. Surat itu isinya curhatan dari sang ibu kepada almarhum ayahnya. Ternyata si ibu mulai mengirim surat semenjak suaminya meninggal di hari pertama hingga sekarang. Dari isi surat-surat itu membuat Tan sadar akan kasih sayang sang ibu kepada Tan dan ayahnya. Hingga Tan berinisiatif untuk pindah kampus ke dekat rumah agar bisa dekat dengan sang ibu dan meneruskan perkebunan yang selama ini kurang terurus. Namun ibu Tan tidak langsung menyetujui. Ia menginginkan agar Tan sebagai anak laki-laki harus memiliki prinsip dan tujuan hidup. Ibunya berkata, kejar impianmu sendiri dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan, karena dengan begitu hasilnya lebih bermakna dan menyenangkan. Di lain scene, Jun sudah berada di Jepang dan mulai menikmati kehidupan barunya di sana. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke laut yang pernah ia lihat di pameran foto saat bersama Tan di Bangkok. Sesampainya di tempat tujuan, Jun kagum akan keindahan laut yang dipenuhi amoeba. Seakan-akan laut tersebut memancarkan sinar dari dalam. Tak lama kemudian, Jun mengambil gambar dan mengirim foto itu kepada Tan. Tan yang saat itu lagi gabut, sontak kaget melihat notif dari Jun. Dengan perasaan bahagia, ia pun membalas, "Tunggu aku." Lalu Jun membalas lagi, "Jika menunggu orang seperti aku, apakah aku masih ada kesempatan?" Tan pun langsung membalas, "Aku sudah menghilangkan penyakitku yang dulu. Jika kamu sudah pulang, banyak hal yang ingin aku sampaikan. Ku tunggu." Oke, Tan pada saat itu merasa bahagia karena Jun sudah mau membalas pesan darinya. Ia juga sudah sadar akan terusnya cinta Jun yang tidak bisa didapatkan dari orang lain. Ya, kembali lagi ke tempat Jun. Saat Jun menikmati pemandangan di sana, tiba-tiba ada anak kecil tercebur ke laut. Tanpa berpikir lama, Jun melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan si anak. Namun sayang, saat Jun ingin mendekat ke perahu, kaki kirinya mengalami kram hingga tidak bisa digerakkan. Dengan wajah tersenyum, Jun pun pasrah dengan membayangkan wajah Tan yang sudah memberikan jawaban yang ia inginkan selama ini. Perlahan-lahan, tubuh Jun mulai tenggelam ke dasar laut, tanpa ada yang menolong. Seketika kabar kematian Jun pun sampai ke telinga Tan, hingga ia tidak bisa membendung air mata. Ia menyadari telah kehilangan perempuan yang menyayanginya dengan tulus. Tan kecewa dengan dirinya sendiri karena ia terlambat untuk mengerti besarnya cinta Jun kepadanya. Setelah sepeninggal Jun, si Tan iseng membuka akun Facebook miliknya dan mendapati hal menarik di pertemanan Facebook. Ia melihat nama Ilakuan. Masih ingat Ilakuan kan? Ya, Ilakuan adalah nama anjing terlantar yang dirawat Jun. Saat ia melihat isi beranda atau timeline Ilakuan, ia mendapati video Jun yang dibuat untuk dirinya. Dalam video tersebut, Jun menceritakan bagaimana ia berusaha memasak tumis labu untuk Tan.
Jun juga menceritakan hadiah ulang tahun yang diberikan Kak On sebenarnya Jun lah yang membelikannya. Karena pada waktu itu Kak On terlalu sibuk mengurus film. Jadi Jun berinisiatif untuk mencarikan kado untuk Tan. Dalam video Jun juga menyampaikan ia sangat bersyukur bisa bertemu Tan. Ia bersyukur telah mencintai seseorang yang istimewa baginya, meskipun cintanya tidak pernah dianggap. Dan film pun berakhir. Film Timeline garapan sutradara Nonja ini hasilnya sangat bagus. Meskipun ia mengusung masalah-masalah yang umum, namun pesan dari cerita ini bisa tersampaikan ke penonton. Kita tahu sendiri, Thailand jagonya membuat film yang menyentuh dan penuh makna. Oke, beberapa adegan dari film ini mungkin banyak yang pernah merasakan. Dari kisah cinta Tan yang awalnya mengejar-ngejar Kak On yang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Kak On memilih orang lain, namun di sisi lain cinta yang tulus dari Jun malah terlambat ia sadari. Pesan lain yang dapat kita ambil adalah, apapun keadaannya, hargailah orang tua kita. Karena saya pun mempercayai bahwa semua orang tua hakikatnya sangat menyayangi anak. Hanya saja mungkin kita tidak mengetahui langsung pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Dari segi pemeran, sang sutradara sudah tepat untuk memilih Jirayu dan Jarinporn sebagai pemeran utama. Selain mereka memiliki wajah yang nikahable, akting yang mereka suguhkan juga membuat suasana drama semakin hidup. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Bye.